ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia nanti malam, dan ini langsung jadi sorotan banyak media internasional termasuk ESPN. Performa dan kualitas Timnas Indonesia yang terus meningkat jadi bahan perbincangan hangat. Nggak cuma di kalangan pecinta sepak bola dalam negeri, tapi juga media-media Australia yang mulai memantau kekuatan tim ini. ESPN dan media lainnya melihat Indonesia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sekarang Indonesia bukan lagi tim yang gampang dikalahkan. Malah mereka mulai dilihat sebagai tim yang punya potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi, bahkan di Piala Dunia. Transformasi ini kelihatan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pemain yang naik, strategi permainan yang makin matang, hingga semangat juang yang terus membara. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja sih tanda-tanda Indonesia layak disebut sebagai calon tim kuat di masa depan? Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Indonesia dan Australia akan segera bertemu di lapangan hijau. Namun, terlepas dari siapa yang akan keluar sebagai pemenang, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kini sudah jauh berbeda. Dulu mungkin banyak yang pesimis melihat Indonesia sebagai tim yang sulit bersaing di level atas. Tapi sekarang Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Dan kita yakin beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi tim yang selevel dengan tim top Asia bahkan dunia. We belong in the heart of Indonesia's pride. With every match we rise, from the opening game we soar, stronger than we've ever been before. Garuda in the sky, hear our battle cry. Keyakinan itu juga disampaikan oleh legenda Australia, Robbie Kasper, yang pernah merasakan atmosfer Liga 1 Indonesia selama hampir 1 dekade. Menurut Kasper, saat Indonesia menghadapi Australia dulu, hasilnya hampir selalu bisa ditebak. Indonesia pasti kalah. Namun sekarang berbeda. Kepada ESPN, ia mengatakan, dengan hasil imbang melawan Saudi Arabia, itu sesuatu yang belum pernah terdengar di sepak bola Indonesia. Kasper menegaskan, Indonesia sekarang sudah berbeda. Indonesia menunjukkan banyak tanda-tanda positif. Dulu mereka pasti kalah kalau tidak bisa meraih hasil seperti itu. Dari pengalaman saya, Indonesia belum pernah tampil begitu baik. Mereka selalu hebat saat main di kandang, tapi sering kesulitan ketika bertanding di luar, kata Kasper. Namun sekarang, dia melihat ada perubahan signifikan. Ada beberapa tanda yang sangat bagus untuk sepak bola Indonesia. Ya, dengan perkembangan ini, Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh dan punya potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. Tanda-tanda baik muncul setelah mimpi buruk. Sejarah sepak bola Indonesia pernah melalui masa-masa kelam. Pada tahun 2011, korupsi dan kronisme merajalela di tubuh PSSI. FIFA pun turun tangan dengan menunjuk komite normalisasi untuk mengawasi PSSI dan melarang Nurdin Halid yang pernah dipenjara untuk mencalonkan diri lagi sebagai ketua. Situasi semakin buruk di tahun 2012 ketika pemain Paraguay, Diego Mendieta, meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa diobati. Sayangnya, ia belum menerima gajinya selama 4 bulan dari klub Persis Solo. Tragedi ini dianggap sebagai aib besar bagi sepak bola profesional Indonesia oleh organisasi pemain internasional FIFA Pro. Masalah terus berlanjut hingga tahun 2015 saat FIFA menangguhkan PSSI karena adanya campur tangan pemerintah. Akibatnya Indonesia terisolasi dari kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Ini adalah masa-masa yang benar-benar gelap bagi sepak bola Indonesia, seakan menutup peluang untuk maju dan berkembang di kancah dunia. Namun, seperti pepatah bilang, setelah hujan pasti ada pelangi. Pelangi itu muncul saat Shin Tae-yong masuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Conquer all our fears with every shout both loud
loud and clear. We bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Awal kesuksesan. Pada tahun 2020, seakan ini menjadi awal titik balik Timnas Indonesia. 2020 secara resmi Shin Tae-yong menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia. Coach Shin, yang sebelumnya berhasil membawa Korea Selatan menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018, membawa filosofi baru dan strategi yang lebih segar untuk Indonesia. Salah satu langkah cerdas yang dia lakukan adalah memotong satu generasi dan memasukkan pemain-pemain muda. Setidaknya ada 4 pemain yang jadi korban potong generasi ini, yang sebelumnya selalu jadi andalan timnas seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, Zulfiandi, dan Ilham Udin. STY justru membuat generasi baru seperti Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, hingga Marcelino Ferdinand membuat karakter permainan timnas Indonesia jadi lebih mengerikan. Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Dari yang pertama masuk Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane, hingga terbaru Martin Paes. Kini Indonesia tidak hanya diperkuat oleh talenta lokal, tapi juga pemain-pemain yang telah merasakan ketatnya kompetisi di Eredivisie, MLS, dan bahkan Serie A. Tentu saja kehadiran mereka tidak hanya membuat timnas semakin kuat, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih disegani di dunia. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Era Shin Tae-yong. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mulai tampil lebih konsisten. Mereka gak cuma fokus menang di kandang, tetapi juga berusaha keras bersaing saat main tandang. Dan itu sudah terbukti kalau Indonesia menghadapi Arab Saudi kemarin, dan laga-laga sebelumnya ketika menghadapi Vietnam dan Filipina. Kemudian pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, meskipun masih belia, sudah punya banyak caps internasional dan jadi tulang punggung tim. Ditambah lagi ada pemain naturalisasi seperti CSS, Justin Hubner hingga Martin Paes, yang makin memperkuat lini pertahanan, bikin Indonesia jadi tim yang lebih tangguh. Justin Hubner bahkan bilang kalau tim yang akan bertanding melawan Australia kali ini bukanlah tim yang sama saat mereka kalah 0-4 di Piala Asia 2023. Same as the last Asian Cup, I think like the 4-0 against Australia we didn't deserve the 4-0, I think the first half we played really good that game. Could have been up by 1-0, but we didn't score in the game. But yeah, now the level is really good in the team. We're feeling really good, and we are really confident to beat Australia tomorrow. So yeah, we're not scared of any team now. Ya, pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Chaises, Kelvin Verdong, Nathan, Tom Haye, dan Ragnar. Di era Shin Tae-yong ini, timnas Indonesia nggak lagi takut menghadapi tim-tim besar. Mereka datang dengan rasa percaya diri yang tinggi dan siap bersaing. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Di sepak bola nggak ada yang pasti, tapi satu hal yang pasti, Indonesia sekarang bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Pertandingan Indonesia versus Australia kali ini bukan cuma soal siapa yang akan menang, ini adalah kesempatan buat kita menunjukkan ke dunia bahwa tim kita patut diperhitungkan. Dengan persiapan matang, strategi yang lebih baik, dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia siap mencetak sejarah baru. Seperti kata Shin Tae-yong, Indonesia adalah kuda hitam baru di AFC, kami akan menunjukkan banyak kejutan. Jadi, mari kita dukung terus timnas Garuda, penuhi GBK, dan saksikan bagaimana mereka menulis cerita baru dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Terbang tinggi timnas Garuda. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.